Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi mamtinanihi. Wasyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taziman lisanihi. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa salama tasliman katsiran. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah atas kebaikannya, segala syukur hanya kepada Allah atas taufik dan karunia-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, segala puji baginya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang menyuruh kepada keridhoannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat dan salam yang berlimpah kepadanya, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah itikad Ahlussunnah wal Jamaah yang insyaallah selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah pagi yang penuh dengan rahmat ini saya membawakan tausiah yang berjudul Hujan dan Hati yang Kering. Hadirin rahimakumullah, di antara tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah ketika langit mulai menggelap, awan-awan mengembung dan angin berhembus membawa kabar gembira bahwa rahmat sedang berjalan menuruni langit. Namun saudaraku semuanya, tidak semua hujan adalah tentang air. Kadang hujan adalah teguran, kadang hujan adalah pelukan, kadang hujan adalah cambuk darinya agar hati yang keras menjadi lembut kembali. Pernahkah saudaraku semuanya, pada suatu hari sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, para sahabat datang dalam kausan, bumi retak menganga, daun-daun gugur tak punya daya. Mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujan tertahan, bumi mengering, mohonkanlah hujan untuk kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengadahkan kedua tangannya, dua tangan yang tak pernah diangkat kecuali langit malu untuk menolaknya, dan hujan pun turun perlahan, kemudian deras, kemudian tak henti. Ketika hujan berubah menjadi beban, ketika rahmat menjelma ketakutan, mereka kembali meminta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tak parah, tak mengomel, tak berkata, tadi kalian minta. Beliau hanya mengadah lagi sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, alihkanlah hujan ini di sekitar kami, jangan atas kami. Turunkanlah di bukit-bukit, gunung-gunung, lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Lalu langit pun patuh, awan bergerak, tetesan yang bising menjadi lembut, badai menjadi sejuk. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengabulkan hujan, tetapi mengatur kemana hujan itu jatuh. Dialah yang menurunkan setiap tetes menurut kadar yang diperlukan, sebagaimana firman-Nya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar. Az-Zukhruf ayat 11. Tapi kita, wahai saudaraku semuanya, kita sering lupa. Kita menagih kasih-Nya tetapi mengingkari peringatannya. Kita ingin hujan rahmat, tetapi kita lupa menutup pintu-pintu maksiat. Kita ingin keberkahan turun, tetapi kita lebih kering daripada tanah yang tandus. Yang pernah dikeluhkan oleh para sahabat, ada satu kalimat menampar dari para ulama, tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa-dosa kita. Wahai saudaraku semuanya, langit bukan pemarah, langit tidak memiliki dendam, namun dosa-dosa manusia dialah yang memanggil bencana. Tetes hujan kadang berubah menjadi peringatan agar manusia kembali mengingat siapa pemilik alam. Hujan adalah ayat, hujan adalah rahmat, hujan adalah teguran. Dalam surat Al-Furqan ayat 48, Allah berfirman, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, dan kami turunkan air yang sangat bersih.
air yang bersih, air yang datang dari langit, tapi hati manusia yang menyebutnya seringkali keruh. Dalam surat An-Nahl ayat 10, dialah yang menurunkan hujan untuk kamu, untuk kita, untuk semua makhluk yang bernapas. Dalam surat Asy-Syura ayat 28, dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Setelah mereka putus asa, setelah hati runtuh, setelah manusia menyerah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sebagai tanda bahwa yang jatuh tidak harus selalu berakhir, yang patah masih bisa tumbuh kembali. Dan ketika hujan turun, Rasulullah SAW berkata, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, jadikanlah hujan ini membawa manfaat. Hujan tak pernah turun sembarangan, setiap tetesnya membawa pesan, setiap gemericiknya membawa hikmah, dan setiap derasnya membawa cerita. Tetapi ingatlah saudaraku semuanya, apakah hati kita masih bisa membaca ayat dari langit ini? Ataukah hati kita lebih keras dari tanah beku, lebih gelap dari awan tebal, lebih tandus dari lembah yang menanti rahmat? Ketahuilah wahai saudaraku semuanya, hari kiamat tidak akan datang hingga hujan turun begitu derasnya, dan manusia tak mampu lagi berlindung dalam rumah-rumah mereka karena hujan. Meski rahmat, jika Allah menghendaki, dapat menjadi azab. Lantas saudaraku semuanya, bagaimana kita menghadapi hujan hari ini? Dengan syukurkah, dengan takutkah, atau dengan kesombongan kita? Wahai jiwa yang sedang diuji, jika hidupmu sedang dilanda badai, ingatlah bahwa Allah SWT tidak menurunkan hujan untuk menenggelamkanmu, tapi untuk membersihkanmu, membersihkan dosa-dosamu, membersihkan hatimu yang retak, membersihkan langkahmu yang salah. Jika hidupmu sedang cerah, jangan sombong. Allah mampu membuatmu kering dalam sekejap, sebagaimana Dia mampu menurunkan hujan hanya dengan satu perintah. Kun, kata Allah, maka jadilah. Akhirnya jadilah seperti tanah yang lembut, yang ketika hujan turun ia menyerap, bukan menolak, yang ketika rahmat datang ia memadulkan cahaya kehidupan, yang ketika diuji ia tidak mengerut, akan tetapi tetap menunggu dengan sabar. Hujan itu sama, yang berbeda adalah jiwa yang menatapnya. Jika hatimu penuh syukur, hujan terasa nikmat. Jika hatimu penuh keluhan, hujan terasa beban. Jika hatimu penuh iman, hujan terasa ayat yang jatuh dari langit. Dan jika hatimu penuh dosa, hujan terasa ancaman yang menakutkan. Karena hujan tidak pernah salah, yang sering salah adalah apa yang kita simpan dalam dada. Wahai saudaraku semuanya, marilah kita semuanya untuk berdoa, memohon kepadanya agar semua hujan ini menjadi rahmat, dan agar berhenti dengan penuh rahmat dan barakat. Ya Allah, turunkanlah hujan rahmat pada hati kami yang kering, hujan yang tak merusak, tapi menyuburkan iman kami yang rapuh, hujan yang bukan azab, melainkan penuntun agar kami kembali pulang ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, turunkanlah hujan rahmat pada hidup kami, basahi hati kami yang kering, sucikan dosa yang menumpuk, tenangkanlah jiwa yang pecah, suburkan iman yang mulai layu. Jangan jadikan hujan ini azab, tapi jadikanlah ia penuntun agar kami kembali ke jalan-Mu ya Rabbi. Jika Engkau menahan hujan ya Allah, jadikanlah kami yang sabar. Jika Engkau menurunkannya, jadikanlah kami yang bersyukur. Jika Engkau menjadikannya ujian, jadikanlah kami yang ikhlas. Jika Engkau menjadikannya rahmat, jadikanlah kami hamba yang pantas menerimanya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap ujian sebagai penembus dosa, jadikan setiap air mata sebagai penghapus maksiat, jadikan setiap harapan sebagai alasan untuk mendekat. Basahi hati kami sebagaimana Engkau membasahi bumi ini ya Rabbi. Hidupkan iman kami sebagaimana Engkau hidupkan gurun ini ya Allah. Tenangkan jiwa kami sebagaimana Engkau menenangkan badai ya Rabbi. Jangan biarkan kami kering dari rahmat-Mu, karena tanpa-Mu kami hanyalah tanah mati yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal dirabi wa ibudunil audiyati wa nabitis syajarati. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru asmihi sayun ladri wala bisamai wa hum was-sami'ul alim. Ilahi anta maksudi waridul amadubi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.